Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Fajarayan, NIM 22026052, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Akan menjelaskan sumber informasi primer, sekunder, dan tersier. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sumber informasi primer. Yang pertama adalah sumber, yaitu dokumen paten. Dokumen paten adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan permintaan yang menyatakan mengenai suatu invensi dan siapa investor dari sebagai pemilik paten atau invensi yang bersangkutan. Karakteristik dokumen paten. Yang pertama, bersifat eksklusif. Dokumen paten memberikan hak eksklusif kepada investor atau hasil invensinya. Dua, terbatas dalam waktu. Hak eksklusif yang diberikan oleh dokumen paten hanya berlaku selama jangka waktu tertentu. Tiga, memiliki ruang lingkup yang jelas. Ruang lingkup perlindungan hak paten hanya dilakukan oleh invensinya. 4. Diterbitkan oleh pemerintah. Dokumen paten diterbitkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh inventor. Bagian-bagian dokumen paten. Yang pertama adalah judul. Judul pada dokumen paten adalah bagian pertama dari dokumen paten yang berisi tentang nama invensi yang diajukan. Judul invensi harus disingkat, lugas, dan jelas. 2. Deskripsi. Bagian deskripsi pada dokumen paten adalah bagian yang menjelaskan secara rinci tentang bagian invensi yang diajukan. 3. Abstrak. Bagian abstrak pada dokumen paten adalah bagian yang berisi ringkasan dari invensi yang diajukan. 2. Dokumen standar. Dokumen standar adalah dokumen yang berisi kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi suatu kegiatan atau produk. Karakteristik dokumen standar. Yang pertama, objektif. Dokumen standar harus objektif. Artinya tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 2. Komprehensif. Dokumen standar harus komprehensif, artinya mencakup semua aspek yang relevan dengan kegiatan atau produk yang distandarisasi. 3. Relevan. Dokumen standar harus relevan dengan kebutuhan penggunanya. 4. Mutu. Dokumen standar harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan. 5. Dapat diterapkan. Dokumen standar harus dapat diterapkan secara praktis. 6. Diperbaharui. Dokumen standar harus diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagian-bagian dokumen standar. Yang pertama, pengertian. Pengertian adalah bagian yang menjelaskan makna, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat dokumen standar tersebut. 2. Kebijakan. Kebijakan adalah bagian yang menetapkan arah prinsip dan komitmen dari organisasi atau instansi yang menerbitkan dokumen standar tersebut. 3. Prosedur. Prosedur adalah bagian yang menguraikan langkah-langkah, aktivitas, atau tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran dari dokumen standar tersebut. 4. Pustaka. Pustaka adalah bagian yang mencantumkan sumber informasi yang digunakan sebagai acuan, bahan, atau dukungan dalam penyusunan dokumen standar. 5. Lampiran. Lampiran adalah bagian yang menyajikan data, informasi, atau dokumen tambahan yang berkaitan dengan dokumen standar tersebut. 3. Dokumen proceeding. Dokumen proceeding adalah kumpulan paper atau akademis yang diterbitkan oleh konteks konferensi atau lokakarya akademik. Proceeding konferensi biasanya bersifat kontribusi yang dibuat oleh para peneliti di konferensi tersebut. Karakteristik proceeding. Yang pertama, berisi hasil penelitian. Proceeding berisi hasil penelitian yang telah dipresentasikan dalam konferensi ilmiah atau lokakarya akademik. 2. Bersifat ilmiah. Proceeding harus memenuhi standar ilmiah, seperti metodologi penelitian yang jelas dan validitas data yang tinggi. 3. Terbuka untuk umum. Proceeding dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Proceeding biasanya diterapkan secara daring atau cetak. Bagian-bagian proceeding. Yang pertama adalah judul. Judul adalah kalimat singkat yang menggambarkan inti dari paper atau makalah yang disajikan. 2. Abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari paper atau makalah yang berisi latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dari penelitian tersebut. 3. Pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup atau dari paper tersebut. 4. Bahan pustaka. Bahan pustaka adalah dokumen proceeding tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. 5. Metode. Metode adalah hasil yang menjelaskan desain, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut. 6. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan adalah bagian menyajikan temuan-temuan dari penelitian dan menginterpretasikannya secara kritis, analitis, dan sintetis. 7. Penutup.
Penutup adalah bagian yang merangkum keseluruhan paper atau makalah yang menyampaikan kesimpulan, implikasi, dan saran dari penelitian tersebut. 8. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian yang mencantumkan sumber-sumber informasi yang digunakan sebagai acuan dari paper atau makalah. Daftar pustaka juga harus memuat informasi yang lengkap dan akurat tentang penulis, judul, tahun terbit, penerbit, dan halaman sumber-sumber informasi tersebut. Yang keempat, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis yang berisi hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Karakteristik laporan penelitian. Yang pertama, objektif. Objektif laporan penelitian harus didasarkan pada data dan fakta yang diperoleh dari penelitian. 2. Sistematis. Laporan penelitian disusun secara runtut dan logis, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. 3. Ilmiah. Laporan penelitian harus disusun memenuhi kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Bagian-bagian laporan penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari 1. Latar belakang. Latar belakang adalah bagian yang menjelaskan alasan, konteks, dan relevansi dari penelitian yang dilakukan. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah bagian yang menguraikan secara spesifik dengan jelas tentang apa yang menjadi fokus dan atau pernyataan dari penelitian tersebut. 3. Tujuan penelitian. Tujuan adalah bagian yang menyatakan secara eksplisit tentang apa yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh penelitian tersebut. 4. Komponen variabel penelitian. Komponen variabel adalah bagian yang mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian tersebut. Kajian teori. Kajian teori adalah bagian menguraikan teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Metode penelitian. Metode penelitian adalah bagian yang menjelaskan desain, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Hasil penelitian adalah menjadikan temuan-temuan dari penelitian yang diperoleh dari pengolahan data dan analisis data. 2. Pembahasan. Pembahasan adalah bagian yang menginterpretasikan hasil penelitian secara kritis, analisis, dan sintetis. Penutup. Yang pertama adalah simpulan. Simpulan adalah bagian merangkum keseluruhan hasil pembahasan penelitian tersebut. 2. Saran. Saran adalah bagian yang memberikan saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian yang mencantumkan sumber-sumber informasi yang digunakan sebagai acuan dari penelitian tersebut. 5. Tesis atau disertasi. Tesis atau disertasi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa pada jenjang magister S2 dan doktor S3 untuk memenuhi gelar magister dan doktornya. Karakteristik tesis atau disertasi. Yang pertama, orisinal. Tesis atau disertasi harus merupakan karya hasil yang ditulis oleh mahasiswa itu sendiri, tanpa ada unsur plagiasi. 2. Ilmiah. Ilmiah, tesis atau disertasi harus disusun dengan menggunakan metode ilmiah, mulai dari penentuan masalah, pengumpulan data, dan analisis data. 3. Berbobot. Tesis disertasi harus memiliki bobot yang cukup untuk menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian dan berpikir kritis. Hal ini dapat diukur di kedalaman atau luas penelitian yang dilakukan. 4. Bermanfaat. Tesis atau disertasi harus memiliki manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau praktiknya. Bagian-bagian tesis atau disertasi. Yang pertama, abstrak. Abstrak berisi ringkasan tesis, termasuk judul tesis, nama penulis, instruksi, tahun penulisan, latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah menjelaskan alasan, konteks, dan relevansi dari penelitian yang dilakukan. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah menguraikan secara spesifik dan jelas tentang apa yang menjadi fokus atau pernyataan penelitian tersebut. 3. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menyatakan secara eksplisit tentang apa yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh penelitian tersebut. 4. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi tinjauan literatur yang relevan dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Kerangka teori. Kerangka teori menguraikan teori-teori hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Metode penelitian. Metode penelitian adalah menjelaskan desain, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan menyajikan temuan-temuan dari penelitian dan pembahasan dari yang diinvestasikan secara kritis, analisis, dan sintetis. Kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dan saran merangkum keseluruhan hasil dan pembahasan dari penelitian yang ingin disampaikan melalui kesimpulan, implikasi, dan saran-saran dari penelitian tersebut. 6. Terbitan berkala. Terbitan berkala terdiri dari 1. Majalah. Majalah adalah penerbitan berkala yang diterbitkan secara teratur, misalnya mingguan, dwi-mingguan, atau bulanan. Karakteristik majalah. Yang pertama, bersifat berkala. Majalah diterbitkan secara teratur, misalnya mingguan, dwi-mingguan, atau bulanan. 2. Berisi bermacam-macam artikel. Majalah berisi bermacam-macam artikel sebagai dalam subjek dan yang bervariasi. 3. Ditujukan kepada masyarakat umum. Majalah ditunjukkan kepada masyarakat umum, tidak hanya untuk kalangan tertentu. 4. Ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti. Majalah ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Bagian-bagian majalah. Yang pertama, sampul. Sampul adalah bagian paling depan dari majalah. Sampul berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran umum tentang isi majalah tersebut. Sampul biasanya berisi judul majalah, gambar utama, dan informasi tentang isi majalah. Isi. Isi adalah bagian utama dari majalah. Isi majalah terdiri dari berbagai macam artikel seperti berita, informasi, hiburan, dan opini. 3. Iklan. Iklan adalah bagian dari majalah yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa tertentu. Iklan biasanya ditempatkan pada halaman belakang majalah. B. Jurnal. Jurnal adalah publikasi ilmiah yang berisi hasil penelitian atau kajian yang dilakukan oleh seorang kelompok peneliti. Karakteristik jurnal. Yang pertama, berisi hasil penelitian atau kajian. Jurnal berisi hasil penelitian atau kajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau kelompok peneliti. 2. Diterbitkan secara periodik. Jurnal diterbitkan secara periodik, misalnya bulanan, triwulan, atau semesteran. 3. Ditulis dengan bahasa ilmiah. Jurnal ditulis dengan bahasa ilmiah sehingga dapat dimengerti oleh para ahli sebidang. 4. Telah melalui proses peer review. Jurnal yang berkualitas biasanya telah melalui proses peer review, yaitu proses pemilihan oleh para ahli sebidang yang independen dan objektif. Bagian-bagian jurnal. Yang pertama, abstrak. Abstrak jurnal adalah ringkasan singkat dan padat mengenai isi jurnal tersebut. Biasanya terdiri dari 2.500 kata atau 400 kata. 2. Pendahuluan. Bagian pendahuluan pada jurnal adalah bagian menjelaskan latar belakang, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Bagian ini merupakan bagian yang penting dari jurnal karena berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang isi jurnal kepada pembaca. 3. Metode. Bagian metode pada jurnal adalah bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Bagian ini merupakan bagian penting dari jurnal karena berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang bagaimana penelitian tersebut dilakukan. 4. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada jurnal adalah bagian yang menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan, serta pembahasan dari hasil penelitian tersebut. 5. Penutup. Bagian penutup pada jurnal adalah bagian yang berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari penelitian yang dilakukan. Surat kabar. Surat kabar adalah terbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas yang berbiaya rendah dan disebut sebagai kertas koran yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa bahasan politik, kriminalitas, olahraga, tata rencana, atau cuaca. 2. Karakteristik surat kabar. Secara umum, surat kabar terindikasi sebagai berikut. 1. Terbitan secara periodik, yaitu terbitan secara rutin pada waktu yang telah ditentukan seperti harian, mingguan, atau bulanan. 2. Bersifat umum, yaitu berisi berbagai macam berita, mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga olahraga. 3. Bersifat informasi terkini, yaitu menyajikan berita-berita yang baru saja yang terjadi. 4. Bersifat informatif, yaitu menyajikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pembacanya. 3. Bagian-bagian surat kabar. Yang pertama, berita utama. Berita utama adalah berita yang paling penting yang menjadi sorotan utama di surat kabar. 2. Berita dalam negeri. Berita dalam negeri adalah berita yang terjadi dalam negeri dan biasanya mencakup berita politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kriminal. 3. Berita luar negeri. Berita luar negeri biasanya terjadi di luar negeri. Biasanya mencakup berita politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kriminal juga. 4. Olahraga. Rubrik olahraga berisi berita-berita tentang olahraga, mulai dari sepak bola, basket, bulu tangkis, hingga tenis. 5. Opini. Rubrik opini berisi tentang pandangan dari penulis tentang berbagai macam topik. Opini bisa ditulis oleh jurnalistis, tokoh masyarakat, atau ahli di bidang tertentu.
7. Terbitan pemerintah. Terbitan pemerintah adalah terbitan yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah tersebut. Dapat berupa dokumen, laporan, buku, majalah, atau jurnal. Karakteristik terbitan pemerintah. Yang pertama, dicetak atas biaya pemerintah. Terbitan pemerintah dicetak atas biaya pemerintah baik dari anggaran pendapatan maupun belanja negara. 2. Diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Terbitan pemerintah diterbitkan oleh lembaga pemerintah, lembaga pusat maupun lembaga daerah. 3. Berisi informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Terbitan pemerintah berisi informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. 4. Bersifat resmi dan informatif. Terbitan pemerintah bersifat resmi dan informatif. Hal ini karena terbitan pemerintah merupakan produk pemerintah yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menguatkan peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, keputusan menteri, dan laporan keuangan. 3. Bagian-bagian terbitan pemerintah. Yang pertama, sampul. Sampul adalah bagian terbitan pemerintah yang terletak pada bagian depan dan belakang. Sampul biasanya berisi judul terbitan pemerintah, logo lembaga pemerintah yang menerbitkan, dan tahun terbit. 2. Isi. Isi adalah bagian terbitan pemerintah yang berisi informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Isi terbitan pemerintah dapat berupa peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, keputusan menteri, laporan keuangan, laporan tahunan, laporan kerja, buku, majalah, atau jurnal dari pemerintah tersebut. 3. Indeks. Indeks adalah bagian terbitan pemerintah yang berisi daftar kata atau istilah penting beserta nomor halamannya. Indeks memudahkan pembaca untuk menemukan informasi yang dicari berdasarkan kata atau istilah yang ingin dicari dalam terbitan pemerintah tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber informasi sekunder. Yang pertama adalah kamus. Kamus adalah buku-buku rujukan yang membuat daftar kata dan keterangan mengenai makna, ejaan, lafal, dan sebagainya. Karakteristik kamus. Yang pertama, kumpulan kata. Kamus berisi kumpulan kata dari suatu bahasa. 2. Informasi tentang kata. Selain kata-kata, kamus juga memberikan informasi tentang kata-kata tersebut. Informasi yang diberikan berupa makna, ejaan, lafal, dan penggunaan dari asal-usulnya. 3. Buku rujukan. Kamus merupakan buku rujukan yang digunakan untuk mencari informasi tentang kata-kata tersebut. 3. Bagian-bagian kamus. Bagian depan kamus berisi informasi umum tentang kamus tersebut seperti 1. Kata pengantar. Kata pengantar tentang penjelasan tentang tujuan kamus, menguraikan kamus, dan informasi yang dianggap penting oleh penyusunan kamus. 2. Daftar penyusunan kamus berisi nama-nama orang atau terlibat dalam penyusunan kamus tersebut seperti penyunting, penulis, dan peneliti. 3. Petunjuk pemakaian kamus. Petunjuk pemakaian kamus berisi penjelasan tentang cara menggunakan kamus, seperti cara mencari kata, cara membaca definisi, dan cara menggunakan informasi lain yang terdapat dalam kamus. Bagian belakang, isi 1. Daftar isi. Daftar isi adalah daftar kata yang terdapat dalam kamus beserta halaman di mana kata tersebut disebutkan. 2. Isi. Berikut adalah bagian-bagian isi. Yang pertama, kata kepala. 2. Definisi. 3. Contoh. 4. Ejaan. 5. Lafal, dan 6. Asal-usul. 2. Ensiklopedia. Ensiklopedia adalah sejumlah tulisan yang berisi penjelasan yang menyimpan informasi secara komprehensif, cepat, dan dipahami serta mudah dipengaruhi oleh mengenai keseluruhan cabang ilmu pengetahuan atau khusus dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu. 2. Karakteristik ensiklopedia. Ensiklopedia memiliki beberapa karakteristik, diantaranya 1. Organisasi alfabetis atau tematik. Ensiklopedia berisi disusun secara alfabetis dan tematik, yang memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan. 2. Ditulis oleh para ahli. Ensiklopedia biasanya ditulis oleh ahli di bidangnya. 3. Karakteristik temporalitas. Konten yang terdapat dalam ensiklopedia dapat berupa seiring waktu, karena pengetahuan dan informasi baru terus muncul. 4. Bentuk dan ukuran. Ensiklopedia dapat berbentuk cetak atau digital dan dapat memiliki berapa dan banyak volume. 5. Jangkauan pengetahuan. Ensiklopedia dapat mencakup pengetahuan global atau pengetahuan terbatas, tergantung pada maksud dan tujuannya. Bagian-bagian ensiklopedia. Yang pertama adalah daftar isi. Daftar isi adalah bagian pertama dari ensiklopedia yang berisi daftar judul, artikel yang terdapat dalam ensiklopedia tersebut. 2. Pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian yang berisi informasi umum tentang ensiklopedia tersebut, seperti sejarah, tujuan, dan cara penggunaannya. 3. Artikel. Artikel adalah bagian utama yang dari ensiklopedia
yang berisi informasi rinci tentang suatu topik tertentu. 4. Referensi, ada yang berisi daftar rujukan dari yang digunakan oleh penulisan artikel-artikel di dalam ensiklopedia tersebut. 3. Bibliografi. Bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penelitian lainnya yang mempunyai pertalian dari sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang telah digarap. 2. Karakteristik bibliografi. 1. Komplit dan ringkas. Bibliografi langsung ke intinya dan hanya mencakup informasi yang diperlukan. 2. Formal, teliti, dan dapat diandalkan. Bibliografi tidak mengabaikan data penting atau memasukkan informasi atau membingungkan informasinya. 3. Ringkas dan keseluruhan. Bibliografi sistematis biasanya tersusun secara logis dan bermanfaat untuk keperluan referensi dan studi. 3. Bagian-bagian bibliografi. Terdiri 1. Judul. Bagian ini berisi judul buku, artikel, atau bahan penelitian lain yang dapat dideskripsikan. 3. Kepengarangan. Bagian ini berisi daftar editor pengorangan atau editor nama badan koperasi. 3. Sumber. Bagian ini berisi judul jurnal, judul proceeding, atau judul buku di mana informasi tersebut muncul. 4. Data terbitan. Bagian ini berisi tentang kota terbit, nama terbit, dan tahun terbit. Yang keempat, statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data dari angka-angka yang menyatakan data atau hasil dari pengamatan. 2. Karakteristik statistik. Yang pertama, statistik bekerja dengan angka. Angka-angka ini dalam statistik mempunyai dua pengertian, yaitu A pertama adalah angka sebagai jumlah atau frekuensi dan angka statistik sebagai nilai atau harga, atau B, angka statistik sebagai ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. 2. Standar bersifat objek. Statistik bersifat objektif, artinya pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. 3. Statistik bersifat universal. Statistik bersifat universal, artinya prinsip-prinsip statistik dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. 3. Bagian variabel. Variabel merupakan karakteristik yang diamati oleh setiap objek atau individu dalam suatu populasi atau sampel. 2. Data. Data merupakan hasil pengamatan atau pengukuran dari variabel yang diamati. 3. Frekuensi. Frekuensi merupakan jumlah kemunculan dari suatu nilai atau kategori dalam data statistik tersebut. 5. Majalah indeks. Majalah indeks adalah majalah yang dipublikasikan dan diterbitkan secara berkala, memuat petunjuk tentang subjek, judul artikel majalah, nama penulis artikel, judul majalah atau jurnal, volume, nomor, bulan, tahun, dan halaman yang memuat suatu artikel tersebut. 2. Karakteristik majalah indeks. Yang pertama, indeks. Karakteristik utama majalah indeks adalah indeks atau keberfungsian indeks atau daftar yang merinci artikel-artikel dalam majalah tersebut. 2. Artikel pendek. Majalah indeks seringkali berisi artikel-artikel pendek yang memberikan ringkasan atau gambaran singkat tentang topik tertentu. 3. Ilustrasi dan gambar. Majalah indeks seringkali berisi ilustrasi, gambar, dan foto-foto yang mendukung artikel-artikelnya. 4. Ketetapan waktu. Majalah indeks umumnya terbit secara berkala dan isinya seringkali berkaitan dengan peristiwa atau tren tertentu. 5. Topik beragam. Majalah indeks dapat mencakup beragam topik, termasuk gaya hidup, mode, hobi, kesehatan, dan banyak lagi. 6. Topik target pembaca. Majalah indeks biasanya ditujukan pada pembaca yang ingin informasi singkat dan terfokus pada berbagai topik. 3. Bagian-bagian majalah indeks. Yang pertama, halaman sampul. Halaman sampul majalah indeks biasanya memiliki gambar dan ilustrasi yang menarik yang mencerminkan topik atau tema utama dan edisi tersebut. 2. Daftar isi. Daftar isi adalah bagian awal majalah indeks yang berisi tentang daftar-daftar majalah bagian-bagian artikel yang terdapat dalam satu majalah indeks tersebut. 3. Editorial atau pengantar. Kata pengantar biasanya ada sebuah kalimat singkat yang ditulis oleh editorial atau penulis utama majalah. 4. Indeks. Indeks data lengkap yang terdapat dalam suatu indeks berisi tentang kata-kata atau data isi dari suatu majalah indeks tersebut. 6. Majalah abstrak. Majalah abstrak adalah sebuah publikasi yang berisi ringkasan atau abstrak dari artikel-artikel ilmiah atau akademis yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal tertentu. 2. Karakteristik majalah abstrak. Yang pertama, ringkasan artikel. Majalah abstrak memberikan ringkasan singkat dari artikel-artikel ilmiah yang lebih panjang. Ini memungkinkan pembaca untuk memahami inti dari artikel tersebut tanpa perlu membaca keseluruhan artikel. 2. Indeks atau klarifikasi. Majalah abstrak seringkali mengidentifikasi artikel-artikel berdasarkan topik atau bidang ilmu tertentu.
sehingga memudahkan pembaca untuk menemukan artikel yang relevan dengan minat atau penelitian mereka. 3. Referensi dari penulis. Majalah abstrak biasanya mencantumkan informasi mengenai penulis, artikel, dan sumber aslinya. 4. Sumber dan tujuan akademis. Majalah abstrak hanya digunakan oleh akademisi, peneliti, dan mahasiswa untuk mengevaluasi sebuah artikel ilmiah yang layak dibaca lebih lanjut. 3. Bagian majalah abstrak. Yang pertama, judul artikel. Bagian pertama, setiap entry abstrak biasanya mencantumkan judul lengkap artikel ilmiah. Judul ini bisa memberikan gambaran awal tentang topik yang dibahas dalam artikel. 2. Nama penulis. Informasi mengenai penulis atau penulis artikel tersebut seringkali dicantumkan. 3. Abstrak. Ini adalah bagian utama dalam setiap entry abstrak. Abstrak adalah bagian ringkasan singkat dari artikel-artikel ilmiah yang berisi inti dari penelitian yang dilakukan oleh suatu peneliti. 4. Klasifikasi atau indeks. Dalam majalah abstrak yang lebih besar, entry-entry bisa diorganisasikan dalam berdasarkan topik-topik atau disusun dalam indeks, memudahkan pembaca untuk menemukan artikel yang relevan. 5. Nomor indeks atau kode identifikasi. Beberapa majalah abstrak mungkin menggunakan nomor atau kode untuk mengidentifikasi setiap entry yang berguna untuk merujuk atau mencari kembali artikel tersebut. Yang ketujuh, sumber biografi. Sumber biografi adalah sumber informasi yang berisi bahan atau dokumen yang berisi catatan hidup, cerita, atau deskripsi lengkap tentang kehidupan seseorang. 2. Karakteristik sumber biografi. Yang pertama, 1. Fokus pada individu. Sumber biografi difokuskan pada kehidupan atau pengalaman individu tertentu. 2. Deskripsi yang mendalam. Biografi seringkali memberikan deskripsi yang mendalam tentang latar belakang, karakter, kepribadian, dan pengalaman emosional individu. 3. Aspek historis atau kontekstual. Biografi tidak hanya mencerminkan kehidupan individu, tapi juga menempatkan dalam konteks historis, budaya, dan sosial relevan. 4. Pencapaian dan kontribusi. Sumber biografi menyoroti pencapaian dan kontribusi utama individu dalam berbagai bidang. 5. Ditulis oleh penulis tertentu. Biografi biasanya ditulis oleh penulis independen yang memeriksa sebagai sumber, termasuk wawancara, surat, catatan, dan dokumen pribadi untuk menggambarkan kehidupan individu tersebut. 6. Penekanan pada perubahan dan pertumbuhan. Biografi seringkali mencakup perkembangan individu dari masa ke masa. 7. Dapat menyertakan kutipan biografi. Biasa menyertakan kutipan langsung dari individu yang diceritakan. 8. Beragam genre. Biasanya biografi hadir dalam beragam genre, termasuk biografi, autobiografi, memoir, catatan sejarah, dan catatan sejarah. 9. Sumber rujukan. Biografi sering mencantumkan sumber-sumber yang digunakan penulis untuk mengumpulkan informasi. 10. Menginspirasi dan mendidik. Sumber biografi seringkali digunakan untuk menginspirasi dan memberikan pelajaran hidup kepada pembacanya. Bagian-bagian sumber biografi. Pertama, halaman sampul. Halaman sampul adalah halaman depan buku biografi. Biasanya mencantumkan judul biografi, nama penulis, gambar atau foto individu yang diceritakan. 2. Daftar isi. Bagian ini adalah daftar bab atau bagian-bagian yang berisi tentang bagian halaman apa saja yang terletak untuk menemukan informasi yang ingin dicapai. 3. Prolog atau pengantar. Bagian ini adalah bagian memberikan gambaran singkat tentang isi biografi. 4. Bab-bab atau bagian-bagian utama. Bagian ini adalah bagian inti buku yang menceritakan berbagai periode atau topik yang dalam kehidupan individu yang diceritakan. 5. Ilustrasi dan foto. Buku biografi seringkali melengkapi dengan ilustrasi, foto-foto atau gambar-gambar yang relevan dengan kehidupan individu tersebut. 6. Sumber dan referensi. Penulis sering mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian mereka, seperti wawancara, surat, dokumen sejarah, atau dokumen buku-buku referensi. 7. Indeks. Indeks dalam data adalah daftar alfabetis yang mencantumkan kata kunci, nama individu, dan istilah penting dalam biografi tersebut. 8. Sumber geografi. Sumber geografi adalah bahan atau informasi yang digunakan untuk mempelajari dan memahami aspek-aspek fisik manusia dari bumi. Ini mencakup jenis informasi, data, dan materi yang relevan dengan studi geografi. 2. Karakteristik sumber geografi. Yang pertama, 1. Fokus pada ruang dan tempat. Sumber geografi berfokus pada konsep ruang dan tempat. 2. Multidisiplin. Geografi adalah disiplin ilmu yang sangat multidisiplin. 3. Data geografis. Sumber geografi sering mengandung data geografis seperti data, citra satelit, dan data spasial. 4. Keterkaitan antara manusia dan lingkungan.
Sumber-sumber geografi mencerminkan pemahaman tentang keterkaitan antara manusia dan lingkungan alam. 5. Penekanan dan pada kegeragaman geografis. Karakteristik geografi adalah penekanan keragaman geografis di seluruh dunia. 6. Analisis spasial. Geografi melibatkan analisis spasial yang mengacu pada pemahaman tentang bagaimana fenomena alam dan pola distribusi pada ruang dan waktu. 7. Pemahaman lokal dan global. Sumber geografi mencakup pemahaman tentang peristiwa dan fenomena yang berkaitan dengan tingkat lokal. 8. Studi lokal dan regional. Sumber-sumber geografi sering memperhatikan studi yang di tingkat lokal dan regional. 9. Interaksi manusia dan lingkungan. Sumber geografi membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan. 10. Konteks sejarah dan kultural. Sebagian besar sumber geografi mencakup pemahaman konteks sejarah, budaya, sosial yang membentuk fenomena geografis. 11. Keterbukaan terhadap perubahan. Geografi adalah ilmu yang terus berkembang karena lingkungan fisik dan sosial terus berubah. 3. Bagian-bagian sumber geografi. Yang pertama, 1. Judul. Bagian ini mencantum judul lengkap sumber geografi yang memberikan gambaran umum tentang topik dan isu yang dibahas. 2. Penulis atau pemilik. Ini adalah bagian mencantumkan nama penulis dan lembaga yang bertanggung jawab atas sumber geografi tersebut diambil. 3. Kata pengantar atau pengantar. Bagian ini mungkin ada dalam buku atau laporan geografi yang memberikan konteks, tujuan, dan latar belakang dari penulisan sumber tersebut. 4. Daftar isi. Daftar isi mencantum bab-bab atau bagian-bagian atau topik yang akan dibahas dalam sumber geografi. 5. Bab-bab utama. Bab-bab utama adalah bagian inti sumber geografi yang membahas tentang berbagai topik atau subtopik dalam geografi. 6. Ilustrasi dan grafik. Bagian ini mencantum gambar, grafik, peta, citra lainnya yang relevan dengan topik geografi. 7. Daftar pustaka. Bagian ini mencantumkan daftar pustaka atau sumber yang dikutip dan digunakan dalam sumber geografi tersebut. 9. Manual atau handbook. Manual atau handbook adalah sebuah informasi yang komprehensif, berisi panduan praktis, petunjuk langkah demi langkah, dan informasi referensi yang dirancang untuk membantu pembaca dalam mengatasi masalah atau permasalahan tertentu. Ya, karakteristik handbook. 1. Fokus pada panduan praktis. Handbook atau manual berfokus pada memberikan panduan praktis pada pembacanya. 2. Struktural dan terorganisir. Mereka memiliki struktur terorganisir dengan judul, subbab, dan tata letak yang jelas. 3. Penggunaan bahasa yang sederhana. Biasanya ditulis dengan bahasa yang jelas, sederhana, untuk memastikan pemahaman yang mudah bagi pembaca. 4. Ilustrasi dan grafik. Handbook atau manual sering dilengkapi dengan ilustrasi, gambar, atau grafik untuk memvisualisasikan konsep atau langkah-langkah yang dijelaskan. 5. Referensi dan sumber daya. Mereka sering mencantumkan data referensi, pustaka atau sumber daya tambahan untuk dapat digunakan untuk penulisan lebih lanjut. 6. Kebutuhan dalam mencari informasi. Handbook atau manual ini umumnya memiliki indeks atau daftar isi yang baik. 7. Penggunaan di berbagai konteks. Handbook atau manual dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam pekerjaan, profesional, pendidikan, atau kehidupan sehari-hari. 8. Penyampaian informasi yang jelas. Karakteristik utama handbook atau penyampaian informasi yang jelas yang memungkinkan pembaca untuk mengerti instruksi dengan mudah. 9. Pembahasan periodik. Handbook atau manual biasa berkaitan dengan teknologi informasi yang terus berkembang. 10. Tujuan beragam. Handbook manual bisa memiliki macam tujuan seperti memberikan panduan praktis, mengajar keterampilan, atau memberikan panduan kebijakan. Bagian-bagian manual atau handbook. Yang pertama, halaman sampul. Halaman sampul ada mencantumkan judul, biasanya dengan logo atau gambar yang relevan dengan topik, serta nama penulis penerbit. 2. Daftar isi. Bagian daftar isi pada bagian-bagian manual beserta halamannya di mana mereka dapat ditemukan. 3. Pengantar. Pengantar memberikan latar belakang tentang tujuan manual dan seringkali mencakup penjelasan tentang bagaimana manual harus digunakan. 4. Bab-bab utama. Bab-bab utama adalah bagian inti manual yang menguraikan topik atau instruksi utama mereka. 5. Indeks. Indeks adalah daftar alfabetis atau kata kunci, istilah atau konsep yang digunakan untuk menemukan manual beserta halaman di mana mereka muncul. Ini mempermudah untuk rujukan cepat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas sumber informasi tersier. Yang pertama, 1. Katalog sumber dokumentasi. Katalog sumber dokumentasi adalah suatu sistem atau daftar berisi informasi mengenai dokumen atau koleksi yang tersedia di pusat dokumentasi atau perpustakaan. 2. Karakteristik katalog pusat dokumentasi.
Yang pertama, daftar informasi. Katalog ini berisi daftar informasi mengenai dokumen atau sumber informasi yang tersedia di pusat dokumentasi. 2. Keteraturan. Katalog pusat dokumentasi harus terorganisasi atau diatur dengan cara yang konsisten dan sistematis. 3. Keperbaruan. Katalog ini harus diperbarui secara berkala atau untuk mencerminkan perubahan dalam koleksi pusat dokumentasi tersebut. 4. Aksesibilitas. Katalog harus mudah diakses oleh pengguna. 5. Indeks subjek. Katalog pusat dokumentasi seringkali memiliki indeks subjek yang memungkinkan pengguna untuk mencari informasi berdasarkan topik atau subjek tertentu. 6. Keterangan singkat. Setiap entry atau katalog biasanya disertakan oleh keterangan singkat yang memberikan gambaran tentang isi dokumen atau sumber informasi yang terkait. 7. Nomor panggil. Katalog mencantumkan nomor panggil atau lokasi fisik dokumen dalam pusat dokumentasi, menggunakan pengguna untuk menemukan dokumen tersebut. 8. Referensi silang. Kadang-kadang pusat dokumentasi dapat mencantumkan referensi silang atau referensi terhadap dokumen terkait yang lainnya. 9. Kerjasama. Katalog pusat dokumentasi dapat menjadi dasar kerjasama antara pusat dokumentasi atau perpustakaan. 10. Standar. Biasanya katalog pusat dokumentasi mempunyai standar tertentu dalam penyusunan dan penulisan informasi. 3. Bagian-bagian katalog pusat dokumentasi. Yang pertama, bagian judul. Bagian judul mencantumkan judul lengkap dokumen atau sumber informasi tersebut. 2. Penulis atau pencipta. Bagian penulis atau pencipta mencakup nama penulis atau pencipta dokumen. 3. Nomor panggil. Nomor panggil atau kode atau label menunjukkan lokasi fisik dokumen di pusat dokumentasi atau perpustakaan tersebut. 4. Keterangan atau singkat atau abstrak. Abstrak berisi ringkasan yang memberikan gambaran singkat tentang isi dokumen tersebut. 5. Tahun terbit. Tahun terbit menunjukkan tahun publikasi atau penerbitan dokumen. 6. Penerbit. Penerbit menunjukkan nama penerbit atau institusi yang memberikan dokumen. 2. Direktori. Direktori adalah suatu sistem organisasi yang berfungsi sebagai panduan atau indeks yang mengorganisasi sebagai sumber informasi tersier seperti buku, artikel, jurnal, sumber referensi atau sumber informasi lainnya dalam suatu kategori. 2. Karakteristik direktori. Yang pertama, organisasi informasi. Katalog atau direktori digunakan untuk mengorganisasi dan menyusun informasi yang ada. 2. Referensi terhadap sumber primer dan sekunder. Katalog atau direktori mengandung referensi atau petunjuk terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang berisi informasi tersebut. Pengindesan. Katalog atau direktori melakukan pengindesan informasi yang ada. 4. Aksesibilitas. Katalog atau direktori biasanya tersedia untuk umum atau untuk anggota tertentu. 5. Sumber informasi referensi. Sumber informasi tersier seperti katalog perpustakaan sering digunakan sebagai referensi atau panduan untuk mengakses sumber-sumber primer atau sekunder seperti buku, jurnal, atau database. 3. Bagian-bagian direktori. Pertama, informasi identifikasi. Bagian informasi identifikasi adalah bagian yang mencakup data identifikasi dari entitas yang terdaftar dalam direktori, seperti nama perusahaan atau individu dan lain-lain. 2. Kategori atau seksi. Bagian kategori atau seksi mengorganisasi entitas dalam direktori menjadi kategori tertentu, misalnya berdasarkan industri, alamat, atau bidang usaha. 3. Indeks atau daftar alfabetis. Banyak direktori menggunakan daftar alfabetis untuk memudahkan pencarian. 4. Detail kontak. Bagian ini adalah berisi informasi rincian mengenai identitas yang terdaftar. 5. Gambar atau logo. Beberapa direktori mungkin mencantumkan gambar atau logo entitas sebagai bagian dari informasi identifikasinya. 3. Buku tahunan, yearbook atau annual. Buku tahunan yang dikenal dengan sebutan yearbook atau annual adalah publikasi cetak atau digital yang dibuat diterbitkan secara tahunan. Buku tahunan biasanya berisi ringkasan atau dokumentasi visual dari kejadian, aktivitas, pencapaian, dan peristiwa yang terjadi selama suatu tahun tertentu. 2. Karakteristik buku tahunan. Yang pertama, penerbitan tahunan. Buku tahunan diterbitkan setiap tahun, biasanya pada akhir tahun ajaran atau kalender. 2. Tema dan desain yang unik. Setiap buku tahunan seringkali memiliki desain atau yang unik, mencerminkan kepribadian dan karakter kelompok dan institusi yang menerbitkannya. 3. Fotografi. Buku tahunan banyak diisi dengan foto-foto yang menghadirkan momen-momen yang penting. 4. Deskripsi dan narasi. Untuk melengkapi foto-foto, buku tahunan biasa dilengkapi dengan deskripsi. 5. Sejarah atau dokumentasi. Berfungsi sebagai sejarah visual dan dokumentasi yang mencerminkan perkembangan komunitas, organisasi, atau institusi dari waktu ke waktu. 6. Rekam jejak pencapaian. Buku tahunan merayakan pencapaian individu atau kelompok dalam berbagai bidang.
7. Informasi yang tentang anggota. Jika buku tahunan terkait dengan sekolah atau organisasi, itu mungkin mencakup informasi tentang anggota, siswa, atau peserta yang terlibat dalam aktivitas selama tahun itu. 8. Kepribadian kelompok atau institusi. Buku tahunan mencerminkan kepribadian dan budaya kelompok atau institusi yang menerbitkannya. 9. Sumber kenangan. Buku tahunan biasanya kali menjadi sumber kenangan yang berharga bagi individu yang terlibat dalam aktivitas yang dicatat dalam buku tahunan tersebut. 10. Media cetak atau digital. Buku tahunan dapat bentuk media cetak atau digital. Bagian-bagian buku tahunan. Yang pertama, sampul. Sampul buku tahunan adalah bagian terluar dan biasanya menampilkan desain atau tema buku tahunan tersebut. 2. Halaman judul. Halaman judul biasanya berisi judul buku tahunan, turun publikasi, dan seringkali logo atau slogan yang sesuai dengan tema. 3. Pengantar. Pengantar merupakan pengantar singkat yang ditulis oleh staf penyunting atau pengarah buku tahunan ini. Ini menjelaskan tujuan dan makna buku tahunan tersebut. 4. Daftar isi. Daftar isi memberikan panduan kepada pembaca tentang bagian-bagian utama dan halaman di mana mereka mendapat menemukan berbagai konten dalam buku tahunan. 5. Deskripsi dan narasi. Bagian deskripsi dan narasi dalam buku tahunan biasa bersisi dengan foto-foto dan disertai dengan deskripsi atau narasi yang menjelaskan konteks, lokasi, atau peserta yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang keempat, almanak. Almanak adalah jenis publikasi tahunan yang berisi beragam informasi tentang peristiwa astronomis, jadwal acara, tentang cuaca, dan informasi umum lainnya yang relevan untuk suatu tahun tertentu. 2. Karakteristik almanak. Yang pertama, 1. Informasi astronomis. Almanak mencantumkan data mengenai gerhana matahari, gerhana bulan, posisi planet, matahari terbit dan terbenam, serta peristiwa astronomis lainnya. 2. Data cuaca. Almanak seringkali berisi catatan cuaca historis, prediksi cuaca, atau statistik cuaca yang dapat membantu orang mempersiapkan aktivitas luar ruangan. 3. Kalender dan jadwal. Almanak menyediakan kalender untuk tahun tersebut. 4. Referensi umum. Almanak dapat mencantum informasi umum seperti tabel konferensi satuan, fakta-fakta menarik, nasihat pertanian, dan lain-lainnya. 5. Pesan dan ramalan. Beberapa almanak disertakan dengan pesan atau ramalan cuaca atau nasihat tradisional yang dianggap bermanfaat atau berbagai isu budaya dan sosial. Bagian-bagian almanak. Pertama, halaman sampul. Bagian halaman sampul adalah halaman pertama yang menampilkan judul almanak dan desain sampul yang mencerminkan tema atau karakteristik almanak tersebut. 2. Halaman judul. Halaman judul mencantumkan judul almanak, tahun terbit, nama penerbit, atau mungkin gambaran umum tentang kontennya. 3. Daftar isi. Daftar isi memberikan panduan mengenai pembaca mengenai bagian-bagian utama dalam almanak dan halaman di mana informasi tersebut ditemukan. 4. Informasi. Bagian informasi menunjukkan data geografis seperti waktu matahari terbit, matahari terbenam, tabel pasang surut, dan data yang terkait lainnya. 5. Bibliografi dari bibliografi. Bibliografi dari bibliografi adalah daftar referensi dalam daftar pustaka yang mencantumkan sumber-sumber biografi yang digunakan untuk mengkaji atau mengevaluasi sumber ilmu lainnya. 2. Karakteristik bibliografi dari bibliografi. Yang pertama, data sumber. Bagian ini adalah daftar sumber yang terus mencakup sebagai bibliografi yang membahas berbagai topik atau bidang. 2. Sumber rujukan. Biografi dari bibliografi berfungsi sebagai sumber referensi untuk menemukan bibliografi yang relevan dengan topik tertentu. 3. Topik beragam. Karakteristiknya mencakup berbagai topik atau bidang studi yang mencakup berbagai jenis bibliografi. 4. Organisasi sistematis. Biasanya bibliografi dari bibliografi diatur secara sistematis sehingga pembaca dapat menemukan sumber yang sesuai dengan minat mereka dan minat mereka. 5. Referensi menyeluruh. Bibliografi dari bibliografi seringkali mencantumkan referensi yang lengkap, termasuk judul, pengarang, dan informasi penerbit lainnya. 6. Kepentingan riset. Sumber ini sangat berguna bagi peneliti, mahasiswa, atau individu yang terkait untuk menyelidiki suatu topik atau bidang studi tertentu secara mendalam. 7. Keterkaitan dengan karya penelitian. Bibliografi dari bibliografi sering digunakan dalam karya penelitian untuk memberikan referensi pada sumber-sumber yang digunakan dalam menganalisis literatur. 8. Penting untuk studi bibliografi. Bagi mereka yang mempelajari bibliografi atau ilmu perpustakaan, bibliografi dari bibliografi merupakan alat yang penting untuk memahami sumber-sumber dalam konteks bibliografi dan studi literatur. 3. Bagian-bagian bibliografi dari bibliografi. Pertama, daftar rujukan. Daftar rujukan adalah bagian utama yang berisi daftar sumber-sumber bibliografi yang relevan. Setiap entry dan daftar ini merujuk kepada satu atau lebih bibliografi. Kedua, judul bibliografi. Setiap entry biasanya mencakup judul biografi yang relevan.
Judul ini menggambarkan topik atau bidang studi yang dibahas dari bibliografi tersebut. 3. Informasi pengarang. Informasi tentang pengarang atau penyunting bibliografi seperti nama pengarang, penyunting atau lembaga yang menerbitkan bibliografi sehingga masuk dalam setiap entry. 4. Kategori atau subjek. Beberapa bibliografi dari bibliografi dapat mengelompokkan entry berdasarkan kategori atau subjek tertentu untuk memudahkan penelusuran. 6. Bahan ajar. Bahan ajar adalah merujuk pada semua materi, sumber atau alat yang digunakan untuk proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami konsep atau topik tertentu. Biasanya, bahan ajar berupa buku teks, presentasi, video perangkat lunak, pendidikan, modul, atau bahkan sumber daya daring. Karakteristik bahan ajar. Yang pertama, relevansi. Bahan ajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. 2. Keterbacaan. Bahan ajar harus ditulis dengan disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. 3. Interaktif. Bahan ajar dapat berinteraksi dengan siswa, baik melalui latihan, pertanyaan, atau elemen-elemen interaktif lainnya. 4. Visual atau multimedia. Penggunaan elemen visual, multimedia, dan grafis dalam bahan ajar dapat membantu siswa memahami, mengingat informasi yang lebih baik. 5. Terstruktur. Bahan ajar harus disusun dengan baik, dengan urutan yang logis dan topik yang saling berkaitan. 6. Dukungan pengajaran. Bahan ajar harus dapat mendukung upaya pengajaran oleh guru atau instruktur. 7. Adaptabilitas. Bahan ajar harus dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan berbagai gaya belajar dan tingkat kemampuan. 4. Evaluasi. Bahan ajar dapat mencakup alat evaluasi seperti latihan soal atau tugas yang membantu guru dalam mengatur pemahaman siswa. 9. Aksesibilitas. Bahan ajar harus dapat diakses oleh semua siswa tanpa hambatan. 10. Kebaruan. Bahan ajar harus diperoleh sesuai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sehingga tetap relevan. 11. Sumber diverifikasi. Menggabungkan berbagai sumber seperti buku, video, situs web, dan sumber daya lainnya. Bagian-bagian bahan ajar. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pertama yang memperkenalkan topik atau materi yang akan dipelajari. 2. Isi materi. Bagian ini berisi inti dari konten pembelajaran. Materi ini bisa disajikan dalam bentuk teks, gambar, diagram, atau video. Yang ketiga, latihan. Bagian ini berisi pertanyaan, latihan, atau tugas yang dirancang untuk menguji pemahaman siswa tentang materi yang telah dipresentasikan atau yang diajarkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan lainnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.